sanggup memisahkan kita. Tidak mungkin kalau kita mau memperjuangkan ibadah kita dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Nah, karena dari Wahyu pasal 13 kita memulai dari ayat yang pertama, dan sepanjang saya melayani ke depan kita akan belajar Wahyu 13. Dan untuk tahap pertama ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, saudaraku, dengan tema memiliki kepala lebih dari satu. Itu adalah gambaran daripada antikris. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Wahyu pasal 13. Jadi kita bicara dulu hari ini mengenai kepala. Ke depan kita akan bicara tentang ayat selanjutnya atau termasuk bagian bertanduk 10. Tapi kita akan lihat dulu hari ini kepala yang lebih dari satu. Silakan Pak, ayat yang pertama. Wahyu 13 ayat 1 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Saudara, binatang buas yang keluar dari dalam laut ini jelas menunjuk pada pribadi antikristus. Nah, ternyata saudara, melalui ayat bacaan kita ini, antikristus itu memiliki banyak kepala. Atau bukan hanya satu. Nah, ini adalah ciri manusia yang tidak memiliki kepala satu. Atau gereja yang memiliki kepala bercabang, tapi tidak hanya satu. Ini adalah menggambarkan antikristus yang memiliki kepala lebih dari satu, atau kepala yang bercabang. Saya mulai Bapak Ibu dari rumah tangga. Istri tidak boleh memiliki kepala lebih dari satu. Kalau istri memiliki kepala lebih dari satu, itu sudah melawan ketetapan Tuhan. Yang melawan Tuhan itulah yang disebut antikristus. Yang mengerti katakan amin. Supaya kita jangan gagal paham. Supaya kita gampang mengerti antikristus itu gimana sih. Supaya kita jangan menuduh. Anti ditafsirkan 7 kepala. Oh, ini bangsa ini. Akhirnya kita menuduh si A jadi antikris. Lebih baik kita melihat pada diri kita. Jadi istri tidak boleh berkepala lebih dari satu. Itu sudah dimulai dari situ dulu. Yang Tuhan tetapkan untuk istri, dia harus hanya memiliki satu kepala saja. Tidak boleh lebih daripada satu. Karena itu adalah ketetapan daripada Tuhan. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi nanti saya akan contohkan nanti Bapak Ibu. Ya, jadi istri hanya diperbolehkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan untuk
hanya memiliki satu kepala saja. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala istri. Nah, karena suami adalah kepala istri dan istri hanya diperbolehkan menikah satu kali dan hanya maut yang dapat memisahkan. Berarti karena istri karena suami adalah kepala dari istri, berarti dia harus hanya memiliki suami satu saja sebagai kepala bagi dia. Demikian juga saudaraku, suami tidak boleh memiliki tubuh lebih daripada satu. Ya, karena saudara, satu kepala ya satu tubuh. Tidak mungkin saudaraku, satu kepala tubuhnya banyak. Ya, bayangkan kalau ini misalnya kepala, ya kepala, ini tubuhnya, ada tubuhnya lagi, tubuhnya lagi, tubuhnya lagi, tubuhnya lagi. Ya, itu berat saudara, repot. Jadi istri hanya diperbolehkan satu kepala. Suami hanya diperbolehkan satu tubuh. Gak boleh banyak. 1 Timotius pasal 3 ayat 2 mengatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Suami dari satu istri. Hanya satu tubuhnya. Suaminya adalah kepala, tubuhnya hanya satu. Ya. Ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri. Suami adalah kepalanya, tubuhnya hanya satu, istrinya. Gak boleh banyak. Jadi baik kepala maupun tubuh hanya diperbolehkan memiliki satu jatahnya. Gak boleh lebih dari situ. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa suami hanya diperbolehkan satu tubuh? Sedangkan Kristus memiliki miliaran orang percaya yang menjadi tubuhnya. Karena suami itu adalah menggambarkan Kristus sebagai kepala. Nah, saya pertegas kepada kita hari ini. Yesus tidak pernah memiliki lebih dari satu tubuh. Yesus Kristus hanya memiliki satu tubuh. Namanya tubuh Kristus. Saya bicara karena ada tertulis. Roma pasal 12, mari kita lihat. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Silakan dibacakan. Roma 12 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. 5. Demikian juga kita. Demikian juga kita. Lanjut. Walaupun banyak terus adalah satu tubuh di dalam Kristus. Puji Tuhan. Jadi Yesus tidak pernah memiliki tubuh banyak. Anggota tubuh yang banyak. Tapi tubuhnya hanya satu. Namanya tubuh Kristus. Nah, kita akan lihat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Ini suami, terus Kepala dari perempuan ialah laki-laki,
dan Ya. kepala dari Kristus ialah Allah. Di dalam ayat-ayat yang diterangkan ini, tidak pernah ditemukan saudara yang ditetapkan Tuhan kepalanya lebih dari satu. Tidak ada. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, hanya satu. Kepala dari tiap-tiap perempuan, bagi istri maksudnya. Ya, kita juga nggak boleh gagal paham di sini. Ya, bukan setiap wanita, ya, bukan setiap laki-laki adalah kepala wanita. Nggak begitu. Ini berlaku dalam suami istri. Ya. Nanti kalau semua wanita, semua laki-laki, kepalanya adalah kepala wanita. Repot, semua wanita nanti tunduk sama laki-laki manapun. Itu repot. Ya. Oh tidak demikian. Ini berlaku di dalam hubungan suami istri. Katakan amin. Nah kita melihat Bapak Ibu bahwa ditetapkan untuk perempuan satu kepala. Ditetapkan untuk laki-laki satu kepala. Artinya bahwa ditetapkan untuk semua manusia hanya diperbolehkan memiliki satu kepala. Dan kepala semua manusia adalah Kristus. Ditetapkan kepada gereja hanya satu kepala. Tidak boleh banyak. Gereja yang memiliki kepala lebih dari satu, itu calon anti Kristus. Makanya gereja tidak boleh tunduk dan menjadikan yang lain sebagai kepala di mana ia harus tunduk. Kecuali kepada hanya satu, Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi menurut ayat ini Bapak Ibu, kepala dari setiap manusia hanya satu, Yesus. Kepala dari setiap gereja hanya satu, Yesus. Gereja yang berkepala lebih dari satu adalah calon anti Kristus. Atau gereja yang akan dikuasai dan dikendalikan oleh anti Kristus. Kalau hanya satu kepala kita, kalau hanya satu kepala gereja, maka hanya satu yang dituruti. Tidak boleh banyak yang dituruti. Kalau hanya satu kepala kita adalah Kristus, maka hanya ajaran Kristus yang harus dituruti. Tidak boleh ajaran lain masuk dalam gereja. Tidak boleh ajaran lain dikawinkan di dalam ajaran Kristus. Karena hanya satu kepala gereja, yaitu Kristus, dan satu ajaran Kristus. Katakan amin. Kita tidak boleh bercabang-cabang kepala kita. Gak boleh bercabang-cabang ajaran yang harus kita terima. Hanya satu kepala, hanya satu ajaran. Kepala adalah Kristus, ajaran adalah ajaran Kristus. Haleluya. Tidak boleh tunduk kepada ajaran manapun. Saya pastikan Sadra, Mesa dan Abednego, mereka tidak tunduk kepada hukum yang diperintahkan Nebukadnezar pada waktu itu. Sampai nyawa mereka pertaruhkan, Tuhan membela mereka. Bukti bahwa hanya satu kepala mereka. Bukti bahwa hanya satu ajaran yang mereka terima. Dan mereka tidak mau takluk kepada kepala dan ajaran apapun. Haleluya. Ingat, sekali lagi saya ulang. Dalam pernikahan Kristen, kepala perempuan hanya satu. Tidak boleh banyak. Satu laki-laki saja. Kepala setiap manusia hanya satu. Apa artinya kepala?
Kepala artinya yang memerintah seluruh tubuh ini. Berarti ajaran yang memerintah kita dari kepala adalah ajaran Kristus. Tidak boleh ajaran yang lain. Nah, bacaan kita hari ini dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat pertama ini. Antikristus itu berkepala 7. Memiliki 7 kepala. Antikristus adalah pemimpin yang dinubuatkan Alkitab. Yang pada akhir zaman akan mengendalikan dan menguasai ekonomi dunia. Antikristus adalah musuh daripada Kristus. Antikristus adalah yang menyesatkan banyak orang. Antikristus mengandung arti melawan, menentang, memusuhi Kristus. Seorang antikristus adalah seorang yang ingin merebut, seorang yang ingin mengambil alih posisi Kristus. Pada saat ia mengambil alih posisi Kristus, maka ia disebut antikristus atau Kristus palsu. Katakan Kristus palsu. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kalau ada orang yang antikristus, kalau muncul antikristus, berarti anti urapan. Itu makanya kalau saudara lihat, ada urapan Tuhan bekerja, ada orang misalnya dalam hadirat Tuhan bergelimpangan, ini sesat, ini sesat. Karena memang dari awal antikristus itu anti pengurapan. Kalau ada misalnya orang-orang dipakai Tuhan bisa melakukan mujizat kesembuhan, itu tidak betul, sesat. Nah itu anti pengurapan. Urapan itu saudara memutus, menghancurkan belenggu, membebaskan tawanan, menghadirkan kerajaan sorga, mengusir setan dari tempat itu dan menurunkan kerajaan sorga di tempat itu, di dalam hidup orang itu. Nah itu urapan yang bisa mengerjakan itu dalam kehidupan orang-orang percaya. Antikristus berkepala 7 berarti dia adalah satu pribadi yang melawan Yesus sebagai kepala. Karena hanya satu kepala, sementara dia memiliki 7 kepala. Nah, antikristus yang berkepala 7 ini, dia adalah satu pribadi yang menolak Yesus sebagai kepala. Atau dengan kata lain, saya bahasakan seperti ini, manusia yang menolak Yesus sebagai kepala dalam hidupnya, itu adalah calon antikristus. Gereja yang menolak Kristus sebagai kepala di dalam gereja, itu adalah gereja yang dikendalikan oleh antikristus. Ya, dikuasai oleh antikristus. Jadi manusia yang tidak mau menjadikan Yesus sebagai kepalanya, tidak mau diatur oleh Yesus, tidak mau dikendalikan oleh Yesus, tidak mau melakukan perintah Yesus, tidak mau melakukan hukum-hukum Yesus, itu adalah orang yang menentang Kristus. Itulah antikristus. Ada berapa banyak di sini sulit taat kepada Kristus? Tidak mau hidupnya diatur oleh Kristus. Karena pertimbangan takut kepada manusia lah. Karena pertimbangan itu ditentang oleh banyak orang di kota itu kah? Nah berarti saudaraku, dia memiliki Kristus juga kepalanya,
orang juga kepalanya, ya. Dan kebiasaan di kampung itu juga kepalanya, dia mau turuti semuanya, kepalanya banyak. Itulah antikristus. Supaya kita jangan gagal paham, nanti kita pikir orang lain antikristus. Padahal kita antikristus yang tidak mau tunduk kepada Kristus, tidak mau melakukan perintah Kristus. Kita lakukan perintah sana, kita juga mau ikut Yesus sebagai kepala, kita juga mau ikut yang lain sebagai kepala. Kepala kita banyak, sehingga saudaraku, bukan hanya satu kepala kita, itulah antikristus. Supaya kita mengerti, antikristus itu ada di tengah-tengah kita, kata Alkitab. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak sungguh-sungguh. Tidak pernah sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, saya mau tegaskan, antikristus yang berkepala 7 ini menunjuk kepada manusia dan gereja yang menolak 7 roh Tuhan. Artinya tidak mau dipimpin oleh roh. Itu sudah antikristus. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 1. Silakan dibacakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dia menolak 7 roh Allah. Ini 7 roh Allah ini bukan 7 roh Tuhan ya. Bukan, maksudnya bukan 7 roh kudus. Tapi 7 manifestasi pekerjaan roh kudus. Menolak dipimpin oleh roh. Mengapa antikristus itu anti kepada Yesus sebagai kepala? Karena antikristus itu adalah anti urapan. Urapan itu roh kudus. Dan Yesus itu diurapi oleh roh kudus. Jadi barangkali seandainya ada orang-orang atau seandainya Yesus tidak diurapi, mungkin dia tidak gentar. Tapi Yesus ini, saudaraku, dia datang ke dalam dunia sebagai manusia daging. Dia mengosongkan dirinya dari kealahan. Dia turun ke dalam dunia sebagai manusia daging. Tetapi manusia dagingnya diurapi oleh roh. Bisa dimengerti ya? Sementara dia anti Kristus, anti urapan. Kristus itu adalah menunjuk kepada orang yang diurapi atau Mesias yang diurapi. Dia anti kepada urapan Roh Kudus. Makanya saudara lengkap. Dia anti kepada Yesus dan anti kepada Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Bapak Ibu, kita lihat dalam Wahyu 4 juga ayat 5 di situ ada ketujuh roh Allah. Dibaca dulu, Pak. Ya. Ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa di sini ada 7 obor menyala-nyala. Ini adalah gambaran daripada juga 7 roh Allah. Sekali lagi jangan gagal paham, Roh Kudus jumlahnya bukan 7. Ini adalah 7 manifestasi pekerjaan Roh Kudus di seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu, coba kita lihat dulu Kristus ini. Ya, ini satu lagi Wahyu pasal 5 ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta
dan keempat makhluk itu. Ya. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Anak domba ini menunjuk kepada Kristus yang disembelih di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Nah, dia anak domba ini, lanjut Pak, Bertanduk 7 dan bermata 7. 7 bukan 10. Ya. Angka 7 itu adalah angka Tuhan. Kenapa angka 7 adalah angka sempurna? Karena setelah ia mengerjakan seluruh bumi ini, dia lihat bahwa semua hasil ciptaannya itu baik, sempurna. Maka ia berhenti pada hari yang ke-7. Makanya banyak orang melabelkan ini, angka 7 ini sebagai angkalnya Tuhan. Ya, dia bertanduk 7 bukan 10. Nah, tadi nanti angka 10 ini adalah antikristus yang bertanduk 10. Ini menunjuk kepada, karena dia anti ya, seandainya dia bukan anti, maka kita tentu samakan dengan apa yang dituliskan Alkitab. Tapi karena dia anti, dia melawan. Siapa yang dilawannya? Dia melawan 10 perintah hukum Tuhan. Jadi dia gak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Gak pernah tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Dan tidak pernah tunduk kepada otoritas ajaran daripada Kristus Yesus. Ya. Nah, di sini bertanduk 7, bermata 7, itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, 7 roh Allah bukan berarti 7 pribadi Roh Kudus, hanya 1. Tapi manifestasinya ketika bekerja ada 7 manifestasi. Karya pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa di dalam, coba kita lihat ya, bahwa antikristus ini, dia anti kepada Yesus sebagai kepala dan sekaligus anti kepada Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Jadi Yesus dan Roh Kudus menjadi satu, itu yang ia benci, disebut urapan atas Yesus. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Kita lihat dulu ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Terus 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan dengan baik. Yesus berkata, ini ungkapannya, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan yang mengurapi dia. Antikristus, anti urapan. Mengapa iblis itu anti urapan? Mengapa? Karena urapan itu akan mendatangkan kelepasan. Akan memerdekakan orang. Akan membuka mata yang buta. Akan melepaskan orang yang terpenjara. Terpenjara itu adalah hidup dalam perbudakan dosa kah? Hidup dalam perbudakan kutukkah? Hidup dalam perbudakan kuasa kegelapan. Tapi urapan yang ada di atas Yesus, atau urapan yang ada di atas seseorang, atau urapan yang ada di atas gereja, akan melepaskan belenggu-belenggu itu. Akan membebaskan ikatan-ikatan itu. Maka otomatis antikristus dia anti terhadap pengurapan. Itu makanya Bapak Ibu, kalau saudara ingin melihat pelayanan pekabaran Injil sanggup menerobos setiap pintu yang tertutup,
membebaskan setiap belenggu, memutuskan setiap ikatan. Maka semua orang percaya harus mau menaklukkan diri di kaki Tuhan, memohon agar pengurapan itu turun. Karena hanya pengurapanlah yang bisa melepaskan orang-orang yang terikat, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, memerdekakan orang-orang yang terpenjara, mencelikkan mata orang-orang buta. Hanya ketika pengurapan Tuhan turun di tengah-tengah kita sebagai gereja atau sebagai orang-orang percaya. Antikristus berkepala 7 mengandung arti menolak Yesus sebagai kepala dan menolak 7 manifestasi daripada Roh Kudus. Kita semua gereja Tuhan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi. Mesias yang diurapi, itulah kepala gereja. Dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu telah diurapi oleh Roh Kudus. Baik di kitab Yesaya maupun di kitab Lukas yang tadi kita baca. Apa manifestasi urapan Roh Kudus yang dapat dilihat oleh manusia? Di dalam Yesus ada 7 manifestasinya itu yang dapat dilihat. Dan ini sangat dibenci oleh setan dan ini diperlukan oleh setiap orang untuk memilikinya. Mari kita lihat Yesaya 11 ayat yang pertama dimulai. Silakan Pak. Ya. Silakan ya. Demikian firman Tuhan. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi taruknya akan tumbuh, dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan baik-baik. 1, Roh Tuhan ada padanya. Yang kedua, roh hikmat. Ini kita harus memanifestasikan ini lewat karunia-karunia Roh Kudus. Ini ada di dalam Yesus semuanya. Yang ketiga, roh pengertian. Yang keempat, roh nasihat. Yang kelima, roh keperkasaan. Yang keenam, roh pengenalan akan Tuhan. Yang ketujuh, roh takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan tapi diurapi, itu adalah sebaliknya dari antikris yang melawan urapan. Tapi ada orang yang mempercayai urapan tapi menggeser posisi Kristus. Itu juga adalah antikristus. Nanti kita akan perhatikan. Ada antikristus karena menolak urapan. Tapi ada orang percaya yang menjadi antikristus karena dia adalah merasa manusia yang diurapi tapi menggeser posisi Kristus sebagai kepala. Itu juga antikristus. Jadi supaya kita dapat memahami dengan baik. Itu makanya kita harus memiliki yang paling inti di antara 7 ini. Takut akan Tuhan. Selalu memposisikan Kristus sebagai kepala. Di mana dia harus tunduk. Di mana dia harus taat. Di mana dia harus, saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih mengecilkan diri. Dan bahkan tidak nampak. Tapi hanya Kristus yang makin nampak. Di dalam kehidupannya. Ya, sebab kenapa? Kristus itu kan yang diurapi. Ucapkan sama-sama, Kristus yang diurapi.
Nah, banyak orang yang diurapi mengambil posisi Kristus. Sehingga kemuliaan bagi dia, pujian bagi dia, lama-lama penyembahan bagi dia. Itulah antikristus yang duduk di bait Allah. Ya. Jadi bukan hanya anti urapan, orang yang diurapi juga, tapi mencuri kemuliaan Kristus, menggeser posisi Kristus. Karena saudaraku, masalah urapan ini. Ya, makanya kita tidak suka kalau orang diurapi dan lebih terbuka, dia dielu-elukan, dipuji-puji, lama-lama penyembahan pun diterima. Nah, ini yang harus kita tangkis Bapak Ibu. Kita nggak boleh, kita harus pahami akan hal ini, ya. Nah, bukti bahwa Yesus memiliki minyak urapan di atas kepalanya. Dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harus di atas segalanya. Orang yang takut akan Tuhan beribadah bukan karena didorong. Melayani Tuhan bukan karena melihat orang lain. Karena takut akan Tuhan itu bukan karena melihat orang lain. Takut akan Tuhan itu bukan karena didorong orang lain. Takut akan Tuhan itu ada di sini. Takut akan Tuhan itu di sini. Jadi dia tidak perlu lihat orang lain. Dia tidak perlu bergantung kepada orang lain. Ada orang atau tidak ada orang, takut akan Tuhan itu di sini. Dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang, takut akan Tuhan itu di sini Bapak Ibu. Dia memiliki roh takut akan Tuhan di dalam hatinya, di dalam rohnya. Jadi gak perlu harus melihat orang lain, gak perlu harus didorong oleh orang lain. Takut akan Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, kita lihat saudara, coba dulu Pak dibaca Pak ayat yang ketiga, bagian A-nya saja. Ya. Ayat 3 bagian A. Ya. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kesenangannya, kesukaannya, takut akan Tuhan. Itulah bukti urapan yang sempurna. Adalah roh takut akan Tuhan. Bukan karena masalah hebat, bukan karena masalah kuasa lebih luar biasa, tapi masalah roh takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kesukaannya, itu yang menjadi kesenangannya, itu yang menjadi kegemarannya, itu yang menguasai dia. Sampai pada perasaannya pun tajam akan takut akan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Itulah bukti urapan di atas Yesus. Sehingga ia layak menjadi kepala setiap manusia, kepala daripada gereja, kepala orang yang percaya. Dia adalah orang yang diurapi. Bukti urapan di atasnya paling inti adalah takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita memperhatikan ciri-ciri ini. Antikristus berkepala 7 berarti dalam hidupnya hanya satu. Dia tidak menyukai Kristus. Dia menggeser posisi Kristus. Dia anti terhadap urapan yang ada di atas Kristus. Kalau dia adalah orang yang anti urapan, berarti hidup tanpa urapan Roh Kudus. Sama dengan firman tanpa minyak. Atau pelita tanpa minyak. Tidak pernah menyala. Pelitanya bukan tidak ada. Tapi tidak pernah menyala. Itu lama-kelamaan pasti akan melawan Tuhan. Mari kita belajar berhati-hati. Supaya kita jangan dikuasai oleh roh antikristus. Dimulai dari rumah tangga.
Kepala istri hanya satu. Kepala suami hanya satu, adalah Kristus. Yesus saja juga memiliki satu kepala, yaitu Allah Bapa. Semua hanya satu. Sebaliknya, sadar atau tidak sadar, gereja yang menggeser posisi Kristus, orang yang menggeser posisi Kristus adalah juga anti Kristus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang diurapi, tapi mereka menarik pujian, mereka menyedot pujian sampai pada tingkat mereka akan menerima penyembahan suatu saat. Nah, sebenarnya antikristus ini di dalam hidupnya gak ada yang baik. Akal budinya tumpul. Ingat ya, kita harus tahu yang baik. Yang tidak tahu yang baik, akal budinya tumpul. Itu adalah si binatang antikristus. Haleluya. Amin. Itu makanya sadari betul. Datang kepada Yesus harus karena sadar. Bukan karena keinginan-keinginan saja. Ya, coba dulu dibikin kunci. D. Saya ajak kita nyanyikan pujian itu. Tak sebatas lagu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Amin. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, rinduku Tuhan. Selidiki, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita tiap hari menyelidiki hati ini. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan atau bagaimana? Atau kita sekedar mencari kebutuhan-kebutuhan kita? Atau hanya karena sebatas kita mau supaya doa kita dikabulkan, kebutuhan kita dicukupkan? Kalau tidak Bapak Ibu, ini semua adalah ciri-ciri dari orang yang dikuasai roh pendurhakaan kepada Tuhan. Inilah calon-calon antikristus itu. Harus menyadari akan hal ini. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Amin. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Hidupku, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Hidup ini menjadi lagu cinta untuk Tuhan. Artinya apapun pergerakan yang kita lakukan itu semua karena cinta kepada Tuhan. Malas kita juga apakah itu karena cinta kepada Tuhan? Tidak mau beribadah itu kan lagu cinta kita kepada Tuhan. Tidak mau mentaati hukum-hukum Tuhan, apakah itu juga lagu cinta kita kepada Tuhan? Selalu berontak kepada Tuhan, selalu minta pembelaan orang lain untuk menyalahkan firman.
Apakah itu lagu cinta kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, selidiki hati kita selalu. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita? Alkitab menyebutkan bahwa antikristus itu manusia yang tidak berakal budi. Tidak punya akal budi. Dia nggak bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Makanya dia disebut binatang. Manusia tapi binatang. Karena dia tidak berakal budi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan manusia yang tidak berakal budi? Ya. Coba Ayub 28 ayat yang ke-28. Ayub 28 ayat 28. Ya, silakan Pak. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada manusia ia berfirman. Kepada manusia, ya, bukan kepada binatang, kepada manusia. Lanjut. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi hikmat itu saudara bukan pintar. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Hikmat itu bukan hebat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Lanjut Pak. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Akal budi itu sanggup menjauh dari kejahatan. Jadi kalau orang dia tidak bisa mengerti mana yang jahat, mana yang baik, maka orang itu adalah orang yang tidak berakal budi. Menurut firman Tuhan. Saudara melakukan yang jahat itu orang yang tidak berakal budi. Dan saya katakan orang yang tidak berakal budi itu adalah binatang antikris. Jangan dianggap enteng. Ya. Mari kita lihat Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat. Silakan Pak, ayat 25 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Terus Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku selama 7 masa berlalu. ini antikris Bapak Ibu. Ya, 7 masa. Itu 7 tahun yang disisakan kepada kita masa kekuatan antikris saat manusia jadi binatang. Ini nanti yang akan memerintah itu adalah manusia tapi hatinya binatang. Nggak punya akal budi. Nah, nanti akan saya tunjukkan di bawah ini ya, bahwa dia adalah manusia yang tidak punya akal budi. Ya, ayat 28 Pak, silakan Pak, ayat 28. Ayat 28. Ya, Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, Terus, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku? iya perhatikan itu. Kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ku semua. Ini menunjuk kepada dirinya. Ini tidak mengakui Tuhan. Jadi orang yang tidak mengakui Tuhan itu adalah orang yang tidak berakal budi. Saya lebih berbicara kepada kita dan saya tidak berbicara dengan orang lain. Saya berbicara kepada kita sekali lagi dan bukan berbicara kepada orang lain. Ini waktu dia mengatakan itu ayat 31 apa yang terjadi? Waktu dia Ayat mengatakan, 31, ya, raja belum habis bicara, masih ngomong dia, belum selesai dia bicara, lanjut. ketika suatu suara terdengar dari langit, Ya, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. terus 32, engkau akan dihalau dari antara manusia
dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Terus, Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu selama 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Terus, Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu-bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar Terus? menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi Nah, kepadaku. perhatikan Bapak Ibu. Akal budiku kembali kepadaku. Kapan itu? Mari perhatikan ya Bapak Ibu. Orang yang tidak berakal budi, itulah si binatang antikris. Jelas? Kapan akal budinya kembali kepadanya? Dan dia diubah dari hati binatang menjadi kembali hati manusia. Saat akal budinya kembali kepada dia. Saat kapan akal budinya kembali kepada dia? Perhatikan baik-baik. Saat ia melihat ke atas dan mengakui Yang Maha Tinggi. Orang yang tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya, itu adalah manusia yang tidak berakal budi. Itulah binatang antikristus. Sudahkah kita mengakui Yesus adalah Tuhan yang memberkati kita? Saya ada karena Tuhan. Saya hidup karena Tuhan. Saya bisa karena Tuhan. Tapi kalau kita bilang karena kuatkulah, maka firman Tuhan dari sorga, saudaraku, hatimu akan diambil dan digantikan menjadi hati binatang. Karena hanya binatang yang tidak mengakui Tuhan. Saudaraku, mungkin ini saudara anggap keras. Tapi biarlah roh antikristus meninggalkan kita. Biarlah akal budi kita kembali kepada kita ketika kita melihat ke atas dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhanlah saya hidup. Karena Tuhanlah saya bernafas. Karena Tuhanlah saya bisa. Karena Tuhanlah saya berhasil. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Kapan akal budi kita kembali kepada kita? Saat kita mengakui bahwa semuanya adalah karena Tuhan. Bapak Ibu, sudahkah kita mengakui Tuhan dalam hidup ini? Berapa banyak di antara kita ibadah tidak mau? Ibadah kalau hanya ada waktu. Apakah kita tidak mengakui karena Dia? Kita harus berbakti kepadanya Bapak Ibu. Kita harus menyembah Dia, kita harus memuji Dia. Kita harus menundukkan diri kepadanya, menaklukkan diri kepadanya. Jangan seperti Nebukadnezar, saat akal budinya hilang daripada dia tidak bisa mengakui kebesaran Tuhan. Akhirnya saudara, dia dihalau dari antara manusia. Ditaruh hati binatang. Bayangkan Bapak Ibu, kukunya panjang seperti kuku daripada binatang. Rambutnya panjang menjadi seperti rambut bulu sayap burung Raja Wali. Inilah antikristus Bapak Ibu. Jadi dengan singkat saya menceritakan kepada kita bahwa antikristus adalah orang yang tidak mengakui Kristus. Dan antikristus itu saudaraku tidak punya akal budi. Artinya dia tidak bisa mengakui bahwa karena Tuhanlah saya hidup. Karena Tuhanlah saya sehat. Karena Tuhanlah saya bisa. Karena Tuhanlah saya diberkati. Karena Tuhanlah saya berhasil. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Dan apa ungkapannya? Karena ia sadar akan itu. Karena Tuhan, maka ia berbakti kepada Tuhan. Ia menyembah Tuhan. Ia beribadah kepada Tuhan. Ia melayani Tuhan. Mengapa saudara dihalangi?
untuk melayani Tuhan. Apa alasan saudara? Saudara mendengarkan orang lain. Kenapa saudara tidak sadar? Kenapa saudara mau dipengaruhi oleh orang lain untuk melayani Tuhan? Untuk berbuat baik kepada Tuhan. Bukankah saudara sadar akal budi saudara kembali kepada saudara bahwa saya ada karena Tuhan. Kita ini ada karena Tuhan. Kita ini diberkati karena Tuhan. Layani Tuhan bukan karena orang lain. Layani Tuhan dan jangan mau dihambat karena perkataan orang lain. Saya mau bilang kepada kita, bagi Bapak Ibu yang masih terpengaruh karena kata-kata orang lain, bertobatlah. Orang lain itu tidak bisa selamatkan saudara ke sorga. Tidak bisa ambil saudara ke neraka. Ikuti Tuhan Bapak Ibu. Saat akal budi daripada Raja Nebukadnezar hilang daripadanya, ia tidak bisa mengakui Tuhan. Dan itulah binatang antikris. Sering dengarkan antikristus itu binatang. Karena hatinya itu tidak bisa mengakui Tuhan. Bapak Ibu, hari ini biarlah saudaraku kita belajar bersama. Bagaimana menyelamatkan diri agar di dalam diri kita jangan ada antikristus, roh antikristus. Makanya saya bilang tadi, selalu selidiki hati. Apakah aku mengasihi Tuhan? Antikristus itu melawan perintah Tuhan. 10 tanduk itu adalah bagian dari melawan 10 hukum. Karena dia anti kepada Kristus. Jadi bukan kita menafsir ini bangsa ini, bangsa ini. Enggak, lebih baik kita belajar. Apa saya antikristus atau bukan? Tunjuk pada diri kita masing-masing. Apakah saya mengakui Tuhan atau tidak? Sangat disayangkan Bapak Ibu. Kalau anak-anak Tuhan diberkati karena Tuhan, tapi tidak mau memuliakan Tuhan. Tidak mau berbakti kepada Tuhan. Kemarin di dalam ibadah kita, ya, sebelum saya masuk ke sana, orang yang tidak berakal budi itu Bapak Ibu, itu orang yang selalu minta pukulan menurut Alkitab. Karena dia tidak punya pengertian apa-apa. Pukulan dari mana? Ya pukulan dari Tuhan. Karena orang yang berakal budi itu menuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Berarti orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak berakal budi. Ya. Nah, berarti kalau kita tidak berakal budi, tidak takut akan Tuhan, orang yang selalu dipukul Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, Amsal 10. Ayat Amsal 10. Ayat 13. Ayat yang ke-13. Ya, Demikian silakan. firman Tuhan. Ya. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Terus, Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. akal budi tadi adalah orang yang takut akan, tidak takut akan Tuhan berarti orang yang tidak berakal budi. Selalu pentung tersedia bagi punggungnya. Mengapa harus punggung Bapak Ibu? Maaf ya. Mengapa harus punggung? Ini, mengapa harus punggung? Inilah yang memikul beban. Kalau coba mau saudara lihat orang kalau lagi manifestasi, di sini berat sama dia. Banyak orang pulang dari pesta beratnya juga di sini. Karena ini yang menanggung semua.
punggung, pundak. Jujur Bapak Ibu, itulah pukulan-pukulan itu. Jadi orang yang tidak berakal budi itu tadi dikatakan adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak berakal budi selalu pentung tersedia bagi punggungnya. Ya tuki punggungnya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kerbau tidak mau jalan, diapain? Diapain? Cambuk, dipukul. Nah, kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kita manusia yang berakal budi. Takut akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Euna ngatong tadokon nun. Dang boy beau pa. Sosongoni. Awon ngaupung-opung. Ngaupung rohani. Dang boy beau yatur. Aw nama mengatur diriku. Ada berapa banyak di antara setiap kita ya tidak mau dipimpin, memimpin dirinya sendiri. Adakah orang yang selamat karena memimpin dirinya sendiri? Untuk apa semua karunia yang diberikan dan ia yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar? Untuk apa semuanya itu? Untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Menjadi pengikut Musa. Kita harus memberikan diri kita saudaraku. Untuk mau dipimpin. Jangan bilang awon ngaupung-opungon. Awon ngopung-ngopung. So adong do pe pahupung, naeng do. Naeng adong nama pahupuku. Aduh, itu semua alasan. Hati-hati dengan roh itu. Yang menyebabkan kita tidak mau menundukkan diri sepenuhnya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengakui hanya Tuhan dalam hidupnya. Adalah orang yang tidak mau terpisah dengan Tuhan. Salah satu saudaraku bentuk pengakuan kita. Bahwa kita tidak bisa terpisah dari Tuhan karena Tuhanlah sumber kita. Adalah orang yang selalu menyalakan saudaraku. Membakar dupa-dupaan di hadapan Tuhan. Harum-haruman. Itulah yang paling menyenangkan di hati Tuhan. Ya. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita di doa puasa. Mari saya ajak kita dulu saudara. Melihat Wahyu pasal 11. Saya mau kita memahami ini dengan benar. Supaya kita saudaraku benar-benar mengerti apa yang diinginkan Tuhan dan apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Silakan Pak, ayat 1 Pak. Ya. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Ya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Ya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya. Di antara bait Allah. Kalau saudara melihat bait Allah itu. Atau kemah suci tabernakel. Itu ada 3 bagian. Nah perhatikan baik-baik, singkat ini. Supaya kita semua mengerti. Yang pertama adalah halaman. Yang kedua adalah ruang suci. Dan yang ketiga adalah ruang maha suci. Halaman di depan di halaman di sana di halaman sana, tapi ada pagarnya, ada pintu gerbangnya. Nah itu halaman. Di situ ada 2 benda, mesbah korban bakaran
dan kolam pembasuhan. Nah, di dalam ruang suci, ini ruang suci. Anggaplah ini ruang suci. Anggaplah ini di atas ruang maha suci. Di ruang suci ada 3 benda. Pelita emas, meja roti sajian, dan mesbah dupa. Ada 2 mesbah berarti. Ada di dalam ruangan suci dan ada di halaman mesbah korban bakaran. Tidak dijelaskan di sini mesbah mana yang akan diukur. Tapi kita bisa mengerti dari ayat selanjutnya. Yang diukur itu mesbah yang mana? Ayat 2 Pak, silakan. Ayat 2. Ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ya, terus? Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Masih ingat kan? Ada 2 mesbah. Di halaman 1, yaitu mesbah korban bakaran. Di dalam 1, mesbah dupa. Di halaman mesbahnya tidak perlu diukur. Mengapa tidak diukur? Karena itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 3,5 tahun masa pemerintahan antikris. Berarti mesbah yang mana Pak diukur Pak? Mesbah yang di dalam. Mesbah dupa. Itu yang diukur Bapak Ibu. Orang semua yang beribadah, yang diukur dalam hidupku, yang diukur dalam hidup saudara oleh Tuhan, dan harus memenuhi ukuran Tuhan, bukan pelita emas, bukan meja roti sajian. Apa? Mesbah dupa. Apa artinya Pak? Artinya adalah mesbah dupa itu. Ada dupa-dupaan yang dibawa ke hadapan Tuhan, itu dibakar Bapak Ibu. Saat dibakar, itu harumnya naik menembus plafon, menembus sampai ke langit, sampai ke tahta Tuhan. Dia cium, itu harum. Itulah gambaran doa orang-orang kudus. Ada berapa banyak orang penuh firman, tapi tidak jadi penyembah Tuhan. Dia pikir karena dia penuh firman diukur, padahal tidak diukur lagi. Buahnya adalah makin dekat dengan Tuhan. Buahnya adalah makin bersekutu dengan Tuhan. Buahnya adalah senang datang ke hadirat Tuhan lewat doa dan penyembahan. Itu yang diukur. Berapa banyak jam doamu, berapa banyak bergaul dengan Tuhan, berapa banyak bersekutu dengan Tuhan, berapa banyak sering berlutut di kaki Tuhan, mencium kaki Tuhan, melap kaki Tuhan dengan air mata dari mata kita. Jangan hanya limpah firman, tapi tidak jadi penyembah Tuhan. Bapak dan Ibu, mengapa mesbah di luar tidak diukur? Karena mesbah di luar adalah pemberian Tuhan bagi kita, korban penebusannya. Yesus yang memberikan korban penebusan itu bagi saya. Itu bukan saya yang beri, tapi mesbah dupa saya yang beri. Saya yang bakar harum-haruman itu di hadapan Tuhan. Kalau saya datang kepada Tuhan, sayalah yang menyembah, sayalah yang memuji, sayalah yang memberikan harum-haruman itu kepada Tuhan. Maka yang diukur itu adalah mesbah dupa. Saudaraku, cawan doa dan cawan murka. Ada 2 cawan. Saudara, saya kasih gambaran. Kalau saudara pernah lihat di taman bermain, atau saudara di Hotel La Bersa, ada di situ kolam, apa namanya sebutannya? Hah? Apa itu? Water park. Di Hotel La Bersa. Nah, di situ
ada ember-ember. Apa namanya itu, sebutannya itu? Hah? Agor. Nah, ada ember-ember lah. Itu kalau sudah penuh dia terbalik sendiri. Apa namanya itu? Entahlah apa namanya itu. Nah itu terbalik sendiri. Kalau sudah penuh. Demikianlah Bapak Ibu. Kalau apa doa tadi itu? Kalau cawan doa yang duluan penuh, kalau sudah penuh terbalik dia. Tapi kalau cawan murka yang penuh duluan, maka terbalik dia. Karena sudah penuh. Kalau cawan murka yang penuh dan terbalik, itu menjadi hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau cawan doa yang penuh dan terbalik, itu menjadi kasih karunia. Yang mendatangkan pertobatan, yang mendatangkan pemulihan. Isi cawan doa kita. Jadilah pendoa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah sumber kita. Di dalam hidup ini Dia adalah sumber kita. Mengapa saya datang selalu kepada Tuhan? Karena saya percaya Dia adalah sumber kehidupan saya, sumber nafas saya, sumber keberhasilan saya, sumber kemenangan saya, sumber berkat saya. Mengapa banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan? Seakan tidak mengakui bahwa Tuhan adalah sumber hidupnya. Mari saudaraku, penuhi cawan doa kita. Pada tanggal 22 nanti, hari Kamis tepat, itu juga ibadah Kamis. Kita ada doa, pujian dan penyembahan di tempat ini. Full menghadirkan hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara tidak datang. Semua kita datang. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata ketika pondok Daud ya dibangun kembali. Pola ibadahnya dibangun kembali. Alkitab mengatakan maka Tuhan akan menuai jiwa-jiwa yang masih sisa yang belum dimenangkan. Dan yang kedua berkat akan mengalir deras. Haleluya. Berkat yang pertama belum selesai, maka sudah muncul berkat yang kedua dari belakang. Akan susul menyusul berkat-berkat yang akan dialirkan Tuhan kepada anak-anaknya. Tetapi kita harus isi cawan doa kita. Katakan amin saudara. Jadi nanti saudara, pada tanggal 22 kita hanya doa, pujian dan penyembahan. Ya, datang ya. Saya berharap ya, sebagaimana ibadah-ibadah kita kemarin ya, kita penuh sampai ke belakang ya. Nanti pada tanggal 22 bawa jiwa-jiwa, kita mau berdoa. Haleluya. Katakan amin. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berakal budi. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saya katakan orang yang tidak berakal budi. Dan orang yang tidak berakal budi, calon-calon antikris. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, katakan amin. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atas hidup kita. Haleluya, amin. Mengapa kita selalu datang kepadanya? Bukti bahwa kita hanya memiliki satu kepala. Bukti bahwa kita hanya memiliki satu sumber. Bukti bahwa kita hanya memiliki satu yang harus kita taati. Ajarannya, hukum-hukumnya hanya Yesus Kristus dan ajaran Kristus. Haleluya, katakan amin saudara. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua.